Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan melalui serangkaian peristiwa yang melibatkan para pemimpin dan tokoh penting pada saat itu. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka memberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan diberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, Soekarno-Hatta kembali ke tanah air dari Dalat. Sultan Syair mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rangas Denlock terjadi pada pemuda pejuang, termasuk Syeriul Saleh Sukarni, Wikana, dan lainnya, membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur ke Rangas Denlock. Oke, lanjut. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang di sana. Mereka meyakini Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur 56, acara proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit. Peta bernama Latif Hendra Ningrat yang membantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dikibarkan oleh semua hadirin. Bendera pustaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini.